sore Alfreda. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, narasumber, yaitu fotografer yang cukup terkenal di Blitar. Siapa lagi kalau bukan Om Tony. Selamat sore Om Tony. Selamat sore Alfreda. Ya, kali ini dalam rangka melengkapi tugas komunikasi interpersonal seputar pengetahuan fotografi, saya mohon waktu dan kesediaan Om Tony untuk diwawancarai pada hari ini. Terima kasih sudah datang Om Tony. Sama-sama. Ya, Om Tony ini sudah menggeluti dunia fotografi sejak kapan sih? Sudah berapa lama? Ya, saya memasuki dunia fotografi semenjak lulus SMA. Jadi sekitar tahun 95 sampai sekarang. Jadi awalnya cuman ya semacam penghobi, tapi lama-lama akhirnya seakan-akan menemukan sesuatu yang menyenangkan dalam dunia fotografi. Akhirnya sampai sekarang fotografi hampir setiap sisi kehidupan selalu berhubungan dengan fotografi. Jadi fotografi di sini selain menjadi kesenangan atau hobi, juga akhirnya bergerak ke arah sumber mata pencaharian. Wah, berarti sudah lama sekali ya Om ya. Itu jadi, sekitar sepantaran Freda ini ya. Ya, jadi kalau tahun 95 berarti saya di sekitar usia 16 atau 17 tahun ya. Jadi ya kebetulan ada kesempatan untuk belajar. Jadi saya mengambil kesempatan itu dan benar-benar menaruh minat. Jadi mengenai perkembangannya itu akan berkembang sesuai minat dan keinginan kita untuk berjalan sejauh mana dalam bidang fotografi. Nah, kan sudah lama nih Om. Mohon maaf, berarti fotografi itu menjadi sumber pendapatan Om selama ini ya? Ya, akhirnya bisa dibilang demikian ya. Jadi karena ketika fotografi ditekuni dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang dimanfaatkan untuk sebagai salah satu sumber mata pencaharian, akhirnya saya memilih untuk lebih fokus dan lebih benar-benar menjaga dari segi kualitas, dari segi peralatan, karena ini menyangkut salah satu sumber mata pencaharian, jadi harus siap dengan semua perubahan, entah itu perkembangan alat, entah itu perkembangan wawasan dan seputar ilmu fotografi. Jadi harus selalu update ya semacam itu. Ya. Zaman kan sudah semakin maju dan fotografer sekarang itu semakin banyak. Nah, di era digital sekarang ini terlihat, mohon maaf dalam tanda kutip, seperti dunianya kaum milenial. Nah, bagaimana sih tanggapan fotografer yang mohon maaf yang sudah berumur seperti Om Tony ini menanggapi hal tersebut? Ya, ini pertanyaan yang paling mengena ya. Jadi memang fotografi di zaman Om mengenal dan sekarang itu jelas sangat berbeda dari analog ke digital. Teman-teman senior fotografi akhirnya memang banyak yang mengalami semacam degradasi atau semacam kemunduran karena memang perkembangan teknologi digital itu menuntut siapa yang siap, dia yang bisa bertarung dalam tanda kutip, karena ini
ke arah mata pencaharian. Ini saya lebih khusus ke situ. Jadi kalau sekedar hobi ya sudah. Kalau agak tertinggal, jadi dia itu fotografi tidak menjadi satu yang benar-benar jadi pusat atau titik perhatian untuk dipertahankan. Tapi karena yang disebut mata pencarian, era digital ini, kalau kita tidak siap, artinya kita siap ditinggalkan. Nah, kalau tadi bilang bahwa seakan-akan ini milik anak muda atau kaum milenial, ya setuju sekali, karena anak-anak seusia Freda, seusia kaum milenial itu memang lebih siap karena semua ilmu dapat diserap dengan ya boleh dibilang cukup instan. Sedangkan pada zaman kita fotografi itu benar-benar melalui satu perhitungan secara ekonomi, perhitungan secara peralatan, dan itu tidak mudah. Tetapi tentu ada hal yang berbeda fotografi zaman dulu dengan fotografi zaman sekarang. Mungkin kalau tadi bertanya tentang bagaimana survive ya, atau bertahan, sebenarnya cukup sulit jawab, tetapi ada beberapa teman-teman senior yang tetap bisa bertahan fotografi sebagai mata pencaharian. Saya simpel, karena kita lebih menjual ke arah etikanya. Jadi fotografi sebagai satu pekerjaan seni itu tidak bisa kita pisahkan dalam hal etika. Kalau sudah ngomong etika berarti sudah ngomong karakter. Ada sedikit yang berbeda dalam perkembangan dulu. Ketika kita berkembang tuh dengan proses yang mahal, dengan proses yang butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, sumber daya, dan sekarang semuanya seakan-akan jauh lebih mudah karena dengan melihat modernisasi media sosial itu selalu berkembang setiap saat. Nah, kenapa fotografer dulu mampu bertahan? Yaitu karena dia menghargai perjuangan untuk sampai pada titik ini. Jadi dalam satu hal yang bisa dijual, ya bisa diandalkan sekarang, bahwa pengalaman itu memang tidak pernah bohong. Jadi pengalaman itu bukan menyangkut mengetahui fotografi secara teori, tetapi pengaplikasiannya. Jadi ketika kita misalnya fotografi ini kita ke arah human interest. Kalau dulu kita ketika kita mengambil fotografi, kita selalu mengutamakan komunikasi. Jadi kita terlatih untuk setiap pesan yang disampaikan lewat foto itu harus benar-benar sampai, meskipun diterjemahkan dengan cara yang berbeda tergantung sudut pandang. Nah, kembali ke soal etika. Nah, ketika itu dari pengalaman yang ini di Blitar ya, di Blitar, etika itu menjadi sesuatu yang cukup langka di fotografi. Om sering terjun di fotografi manten atau acara. Di situ kadang kita juga bertemu dengan teman-teman fotografer yang jauh lebih muda, jauh lebih energik, jauh lebih gesit. Tetapi banyak hal mendasar yang kadang mereka atas nama seni kadang mereka lupa. Sebenarnya bukan berarti mereka tidak punya etika atau karakter, tidak. Cuman karena gairahnya begitu besar dan semangatnya ya, akhirnya mereka kesulitan untuk mengontrol gairah. Jadi harus imbang. Kita boleh bergairah sekali, tapi juga karena etika tuh, karakter itu, attitude itu sesuatu yang
sebenarnya pendidikannya sangat mendasar, itu otomatis harus selalu disertakan dalam setiap momen. Jadi contohnya gini, ketika di tempat manten, ketika seorang fotografer sudah memegang kamera, seakan-akan audiens atau orang yang hadirin, jemaah itu harus maklum bahwa oh itu di depan itu pekerja seni, jadi aku jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini di depan orang itu menjadi sesuatu hal yang wajar. Ternyata poinnya bukan di situ. Jadi kita harus punya cara bahasa tubuh atau satu simbol-simbol yang kita sampaikan ke umat, ke orang yang hadir bahwa kita mohon izin. Jadi misalnya ketika ada mengambil satu momen manten, kita membelakangi penonton, membelakangi tamu. Ya. Setidaknya kita paling enggak harus bisa mohon izin. Misalnya kita pegang kamera lalu kita tunduk ke orang, itu orang sudah mendapat pesan kita bahwa kita mohon izin bahwa kita akan ini. Jadi etika adat itu sayang kalau anak-anak adik-adik seusia Alfreda yang punya gairah begitu besar di dunia fotografi lalu mengabaikan itu. Sebenarnya itu kalau dikombinasikan antara gairah dan etika ini, adab ya, itu sangat luar biasa. Jadi karena itu lahir dari hati, dari kepolosan apa adanya, itu kalau dinikmati ya mohon maaf, itu karya kita tuh akan lebih khas, akan lebih bisa berbicara, karena rasa hormat kita itu tidak saja di profesi kita di ini, tetapi kita memberi rasa hormat untuk semua keadaan. Nah, jadi mungkin lanjut, mungkin ada pesan juga. Jadi mungkin pendidikan karakter di entah itu fotografi, entah itu di mana, itu pendidikan karakter kita harus kuat. Jadi rasa hormat untuk setiap pekerjaan, rasa hormat untuk setiap orang yang kita jumpai. Kita harus memberi satu kekuatan fotografi itu tidak hanya dieksekusi tetapi juga dengan sikap-sikap kita. Itu kenapa beberapa fotografer senior sampai sekarang kita tidak khawatir bahwa kita akan bergeser, karena memang tidak mudah untuk mengaplikasikan karakter. Dan kalau hanya atas nama seni lalu kita melupakan karakter, itu tidak akan bertahan lama, karena kita juga akan cepat bosan, kita tidak menemukan kesenangan dari pekerjaan fotografi. Jadi inti dari pertanyaan tadi, ketika Om bisa bertahan sampai sini karena ada kesenangan dalam pekerjaan ini, ada satu semangat. Jadi kalau Om melupakan namanya etika, berarti Om juga sudah memotong keberuntungan untuk perjalanan fotografi ini. Jadi fotografi tidak sekedar membentuk satu cerita melalui gambar, memberi pesan melalui gambar, tetapi ada banyak pesan yang kita sampaikan. Otomatis kalau kita punya karakter, kita punya rasa sopan untuk ini, rasa hormat ya, fotografi pasti menyenangkan sampai kapanpun. Ya, berarti tidak ada halangan ya, meskipun termakan oleh waktu. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan. Jadi ini sudah terbukti ya, karena sampai saya usia sudah 46 tahun ini masih mampu berkompetisi dengan teman-teman fotografi yang otomatis setiap saat selalu ada hal yang baru, dalam hal pendatang baru, fotografer baru, tetapi yaitu banyak yang tidak bertahan pada kesempatan ini. Jadi ketika mereka tidak mampu menjual ini menjual dalam pengertian bahwa kamu menganyam pendidikan fotografi begitu tinggi, begitu mahal, begitu luar biasa, tetapi kamu tidak mampu mempromosikan
output yang kamu dari fotografi yang kamu ini itu juga keliru. Jadi ada yang dalam tanda kutip dalam pengertian menjual murah, tidak yakin dengan diri sendiri, akhirnya karena menjual murah ya sudah pasrah. Jadi tidak, tantangannya semakin sedikit berarti gairahmu semakin hilang. Kalau kamu mampu menjual tetapi kamu jual dengan tadi sikap rasa hormat, kamu jual dengan satu kebahagiaan yang kamu bagikan ke orang lewat fotografi, otomatis kalau karyamu bagus, kamu bagikan ke orang juga orang yang terima puas, pasti gairahmu, semangatmu setiap saat selalu baru, selalu pada titik tertingginya. Jadi tidak akan sia-sia tidak ya. akan sia-sia. Jadi kamu kapanpun kamu mau jual seperti apapun, kamu terpacu dengan kualitas, dengan kapasitas kamu. Kamu juga tidak mengukur diri kamu apa adanya. Ya sayang ketika ini pekerjaan menyangkut seni dan ini lalu kamu tidak mampu mengemas. Nah, ketika kamu menjual dengan angka yang masuk akal, yang menunjukkan bahwa kamu punya kelebihan, kamu punya passion di fotografi ini, otomatis itu memacu kamu untuk terus berkarya, mencari hal baru, mencari perbedaan dengan teman-teman fotografer yang lain. Pasti kamu mencari khasnya kamu dalam mengambil. Itu kenapa yang fotografer dan fotografer yang sudah tua ini tetap bertahan, bukan karena kita mampu beli alat, bukan, atau kita tampil terlalu energik sampai itu juga bukan, tapi memang ada sesuatu yang menjadi andalan. Jadi rasa hormat, pada aku hanya ngomong bahwa ini rasa hormat pada pekerjaan, pada kehidupan, pada fotografi. Lalu apa sih perbedaan fotografi yang dulu dan sekarang? Nah, fotografi dulu jadi itu setiap eksekusi itu melalui satu perhitungan yang matang, karena itu masih berupa roll-rollan. Jadi kalau kita mengabaikan hitungan semacam diafragma, fokus, apa segala komposisi, itu berarti kita kehilangan biaya yang cukup besar, karena try and error itu sangat mahal. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, kita foto keliru hapus, foto keliru hapus. Jadi tantangannya bukannya tidak ada, tapi tidak serumit dulu. Nah, dan itu terbawa sampai sekarang. Jadi ketika kita foto, kita di lapangan, alat ini benar-benar kita sayang. Nah, misalnya kita punya barang ini, menerima menjaga barang ini, rasa senangnya berbeda. Kalau dulu kita membeli ini dengan perjuangan yang harus hati-hati dirawat. Kalau sekarang rental di mana-mana, ya. Kamera bisa dibeli dengan berbagai cara dan banyak cara untuk membeli. Akhirnya memang rasa memilikinya tidak sebesar dulu. Ya. Jadi perbedaan yang paling utama memang fotografi dulu itu memiliki satu perhitungan dan sangat hati-hati. Kalau sekarang bukannya tidak hati-hati, tetapi kalau semua diuji tentang ini gunanya seperti apa, untuk apa, mungkin bisa jawab ya, tetapi pengaplikasian itu kadang tidak tematik, dalam pengertian kita kadang satu gambar kita ngambil berdasarkan mengamati gambar yang sudah diambil orang, lalu kita modifikasi dan kita kasih tanda bahwa ini diambil oleh kita. Sedangkan dulu misalnya kita mengambil sesuatu itu benar-benar ada perhitungan, ada komunikasi, ada penghematan, benar. Nah, jadi bukan berarti dengan segala keterbatasan itu lalu orang jadi tidak kreatif, itu juga tidak. Tapi orang jadi lebih hati-hati dan lebih punya rasa hormat. Ya, apalagi kan di zaman milenial ini banyak juga fotografer muda yang menggunakan HP nih daripada kamera. Jadi ya, karena
semua yang disajikan hanya untuk kebutuhan medsos ya dalam Iya. tanda petik. Jadi orang hanya lihat untuk layar sekedar 3 inci atau 5 inci. Sedangkan fotografi dulu, ini kita kembali lagi fotografi dulu, itu sangat hati-hati. Itu setiap gambar itu diperhitungkan, ini pas atau enggak, ini apakah pantas untuk dikasih. Jadi prinsip dasar fotografi itu benar-benar kuat dulu. Jadi fotografi tidak mungkin tanpa cahaya, tidak mungkin tanpa sinar yang cukup. Kalau sekarang, mohon maaf, ada beberapa teman seangkatan sepeda yang kadang ya sudah ISO dinaikin, fotonya kelihatan ini, kelihatan ya HP ya kelihatan jelas, tapi tidak mempertimbangkan nah ini kalau dicetak kasar enggak, berkoral enggak, bernoise apa enggak, karena outputnya cuma di kebutuhan medsos. Sedangkan kita dulu sudah berpikir untuk outputnya cetak. Nah, lanjut lagi. Nah, pada masa pandemi ini kan mata pencarian para rekan-rekan fotografer jadi sulit nih. Bagaimana sih rekan-rekan fotografer bangkit atau survive kembali pada masa pandemi ini? Ya, jadi kalau sudah ngomong masa pandemi yang dari tahun kemarin sampai sekarang, memang bukan cuma fotografi yang mengalami ya, jadi semua bidang seni, semua bidang jasa mendapat efek yang luar biasa. Lalu bagaimana kita bisa bertahan? Ya mungkin sama. Jadi kita berhemat, kita sumber daya yang selama ini tersimpan kita kelola dengan hati-hati. Yaitu jadi memang pandemi ini juga memberi pesan bahwa kita juga harus mampu untuk menjual. Dan penting ketika masa normal kita menjual sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kita menghargai kemampuan kita menghargai kapasitas kita jangan mau menjual dalam tanda kutip dianggap murahan, tapi bukan berarti kita dengan tidak ingin dianggap murah lalu kita mengada-ada dengan harga, tidak, tapi dengan kita menaikkan nilai jual kita juga harus semakin terpacu untuk memberi sesuatu yang khas dalam layanan kita, dalam passion kita di fotografi. Jadi ada hal yang pantas, otomatis kita harus melengkapi dengan peralatan, dengan lensa, dengan kamera yang selalu upgrade. Selain itu juga dengan skill, juga dengan ya banyak hal ya. Jadi ketika kita mampu menjual itu ya akhirnya kita juga bisa mempersiapkan untuk upgrade alat. Jadi kalau ada situasi seperti ini, upgrade alatnya kita pending dulu, kita tidak emosional. Jadi ya setahun terakhir ini, 6 bulan terakhir ini bidang jasa sudah mulai muncul lagi. Nah di situ akhirnya sebenarnya efek dari pandemi ini kita memilih lebih banyak bersyukur ketimbang mengeluh. Satu hal yang positif dari pandemi ya, tapi satu hal yang kita belajar di sini bahwa kita juga hati-hati untuk merawat, untuk menjual, untuk mempersiapkan kalau misalnya pandemi ini belum mereda dan waktu singkat. Ya. Mungkin dari Om Tony sendiri ada masukan untuk teman-teman yang ingin memasuki dunia fotografi saat ini? Ya, jadi mungkin kalau mengenai hal teknis, otomatis teman-teman lebih punya gairah, lebih punya kesempatan belajar lebih banyak ketimbang yang kita yang sudah dalam tanda kutip berumur ini. Tapi hal yang paling mendasar, jangan sampai karakter kita, attitude kita, etika kita
rasa hormat kita kepada orang lain menjadi hilang atas nama seni. Jadi kita harus padukan seni, karakter, dan sikap hormat itu sangat indah kalau kita kombinasikan. Artinya sesuatu yang tinggi kita kombinasikan dengan sesuatu yang benar-benar dalam tanda kutip rendah, kita akan terlepas dari namanya butuh pengakuan. Kita akan bekerja dengan lepas. Nah, disitulah inti fotografi, inti seni, bahwa kita tidak tergantung pada atribut. Kita tidak melihat satu keinginan untuk dihormati itu sebagai satu batasan. Jadi kita bekerja dengan bebas, kita bekerja dengan lepas, kita bekerja dengan rasa hormat. Kita melihat semua ini bisa diceritakan dengan banyak. Jadi kalau seorang pujangga menceritakan keindahan lewat tulisan, kita menceritakan keindahan lewat gambar. Satu gambar akan diterjemahkan dari banyak sudut, banyak emosi yang bisa menerjemahkan. Nah, itulah kayanya fotografi. Jadi kalau kita sudah bisa mencapai itu, bukan berarti kita sudah pada posisi puncak, tidak, tapi kita benar-benar ya kita sudah di satu jalan yang tepat untuk fotografi. Jadi mulailah dengan mempunyai sopan santun yang kuat, etika yang kuat, karakter yang kuat, rasa hormat. Dan itu kalau saya mengkombinasikan dengan namanya kata bahasa itu satu puisi yang indah ya. Jadi kita bersikap, jadi kita melihat bahwa fotografer, kita berdiri sebagai seorang fotografer, bukan kita juga berdiri sebagai seorang pelayan, kan kita melayani. Di setiap pekerjaan kalau kita melepaskan diri dari keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dikenal berlebihan, bukan tidak ingin dikenal ya, tapi ketika keinginan untuk dikenal lalu kita mengorbankan banyak hal yang disebutin tadi, itu juga tidak indah. Berarti fotografi itu tidak hanya soal memotret, Betul. tapi ada attitude yang harus dijaga ya. Itu yang paling utama. Nah itu yang ya kalau sekarang juga masih menjadi barang langka. Bukan berarti fotografer dulu tuh itu kaya akan attitude, tidak juga, tetapi kita tidak punya pilihan untuk kalau kita untuk survive, ya memang itu pilihannya. Kita akan dilihat banyak orang, kita akan jadi bahan cerita, apalagi medsos di sana sini banyak orang yang akan tidak senang dengan titik yang kita capai sekarang. Banyak orang yang menunggu kapan kita tergelincir. Nah, kadang kita tergelincir, orang terantuk itu bukan pada batu besar kan, pada batu kecil. Jadi hal kecil itu bisa jadi ya kalau kita tidak punya rasa hormat ya sudah. Jadi menguasai diri kita, menguasai emosi kita, dan sudah tetap fokus. Jadi teman-teman muda sekarang jangan mau kalah dengan fotografer lama. Harus lebih semangat lagi dan survive ya ke depannya. Bisa mengkombinasikan itu, kalian pasti majunya melesat. Tapi tetap ingat bahwa ya Tuhan itu kan adil. Jadi tidak semua bisa kita lakukan, jadi kita perlu tim. Nah, kalau sebagai pemain tunggal mungkin kita hanya akan bertahan beberapa saat, tetapi sebagai satu tim kita akan jalan begitu jauh. Jadi jangan abaikan orang-orang di sekitar kita, jangan abaikan orang-orang yang mendorong kita ke arah positif dari belakang. Artinya kita harus punya rasa hormat dan rasa terima kasih untuk semua orang yang membuat kita sampai pada titik ini. Orang itu bisa jadi orang tua kita, bisa jadi adik kita, kakak-kakak kita. Mereka dengan segala kapasitas membantu kita pada titik ini. Makanya ketika kita sampai pada sesuatu yang luar biasa di fotografi, ya sertailah hati untuk satu pekerjaan. Ya. Baik, terima kasih untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang santai pada hari ini. Jadi
Sekian wawancara saya dengan Om Tony mengenai fotografi, dan terima kasih.